Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 pada pertemuan mata kuliah kinetika kimia pada hari ini, kami akan membahas materi tentang mekanisme reaksi dan polimerisasi. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 1, yaitu yang pertama ada Alvira Melinda dengan NPM 30. Yang kedua ada Hardini Anggun dengan NPM 06. Yang ketiga ada Ika Diva Agustin dengan NPM 04. Yang keempat ada saya sendiri Rizka Awali Rodiah dengan NPM 60. Dan yang terakhir ada Zilal Zafirah dengan NPM 34. Timeline yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama ada mekanisme reaksi, yang kedua ada penggolongan reaksi kompleks, yang ketiga ada reaksi bolak-balik, yang keempat ada reaksi konkuren, yang kelima ada reaksi konsekutif, yang keenam ada langkah penentu reaksi, yang ketujuh ada reaksi berantai yang melibatkan radikal, yang kedelapan ada reaksi peledakan, dan yang terakhir ada reaksi polimerisasi. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai mekanisme reaksi. Reaksi kimia tidak selalu berjalan pada satu langkah reaksi. Pada kebanyakan kasus dapat terjadi sejumlah tahapan. Untuk suatu hukum laju reaksi sederhana, sangat mungkin terjadi dengan melibatkan sejumlah tahapan reaksi yang hanya berkaitan dengan satu atau dua molekul saja. Tiap tahapan reaksi ini disebut dengan reaksi elementer. Sederetan reaksi elementer yang berkaitan dengan suatu reaksi keseluruhan inilah yang disebut dengan mekanisme reaksi. Ditinjau dari molekularitas, yaitu jumlah molekul per reaksi dalam tahap sederhana. Maka tiap tahap mekanisme reaksi mungkin tergolong unimolekuler, biomolekuler, dan termolekuler, tergantung pada satu, dua atau tiga molekul yang terlibat sebagai pereaksi. Untuk reaksi elementer, molekularitas unimolekuler, biomolekuler, dan trimolekuler sama dengan orde reaksi 1, 2, atau 3, tetapi tidak sama artinya dengan hukum laju keseluruhan. Yang pertama yaitu ada reaksi elementer. Untuk reaksi elementer, molekularitas unimolekuler, biomolekuler, dan trimolekuler sama dengan orde reaksi 1, 2, atau 3, tetapi tidak sama artinya dalam hukum laju keseluruhan. Baik, di sini ada tabel mengenai tahapan reaksi. Yang pertama yaitu unimolekuler, yaitu A, bimolekuler A plus B, termolekuler A plus B plus C. Reaksi bimolekuler yaitu contohnya yaitu H plus Br2 bereaksi menjadi HBr plus Br. Artinya, satu atom H tertentu akan menyerang molekul Br2 tertentu, sehingga menghasilkan molekul HBr dan Br. Kemudian pada reaksi unimolekuler, molekul tunggal saling bertumbukan menjadi susunan molekul baru, contohnya isomerisasi siklopropana menjadi propena. Kemudian untuk selanjutnya yaitu hukum dasar laju reaksi elementer. Supaya terjadi reaksi harus ada tumbukan. Seperti pada gambar berikut ini, laju reaksi unimolekuler orde pertama terhadap reaktan, yaitu A bereaksi P sehingga menghasilkan D konsentrasi A per dt sama dengan min K konsentrasi A. Laju reaksi bimolekuler orde kedua terhadap reaktan A plus B bereaksi menjadi P sehingga menghasilkan D konsentrasi A per dt sama dengan min K konsentrasi A dikali konsentrasi B. Laju reaksi tersebut dapat berupa yang kompleks karena hukum laju tersebut ternyata dapat berasal dari mekanisme reaksi yang rumit. Pada dasarnya, mekanisme reaksi harus menghasilkan hukum laju yang diamati dan harus sesuai dengan perubahan kimia yang terjadi. Contohnya pada reaksi CO plus Cl2 menghasilkan COCl2. Laju reaksi eksperimental ternyata
min D konsentrasi CO per dt sama dengan K konsentrasi CO dikali Cl konsentrasi Cl2 1/2. Kesimpulannya, reaksi tidak mengikuti keadaan seperti persamaan yang ditulis. Harus disusun suatu mekanisme reaksi yang terdiri dari beberapa reaksi elementer yang mampu menjelaskan persamaan laju reaksi tersebut. Yang pertama yaitu reaksi peluruhan. Cl2 menghasilkan Cl plus Cl. Reaksi tumbukan Cl plus CO menghasilkan COCl. Kemudian yang ketiga reaksi tumbukan COCl plus Cl2 menghasilkan COCl2 plus Cl. Yang terakhir yaitu reaksi tumbukan Cl plus Cl menghasilkan Cl2. Selanjutnya yaitu penentuan mekanisme reaksi. Yang pertama harus melibatkan sejumlah gambaran empirik dan sejumlah teori yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang kedua penggunaan data kinetika mutlak untuk penentuan suatu mekanisme. Yang ketiga penggunaan isotop atau radiolabeling khususnya untuk menentukan jalan yang dilalui oleh berbagai atom selama bereaksi seperti pada gambar berikut ini. Kemudian penggunaan teknik spektroskopi untuk menentukan intermediate. Yang kelima, pendekatan kimia komputasi dan pemodelan molekul untuk penyusunan hipotesis. Selanjutnya yaitu mekanisme reaksi elementer berurutan. Reaksi dekomposisi A menjadi C dengan melewati intermediate B. Untuk mencari laju dekomposisi A yaitu menggunakan rumus D konsentrasi A per dt sama dengan min Ka konsentrasi A. Kemudian yang kedua yaitu laju pembentukan intermediate I, D konsentrasi I per dt Ka konsentrasi A min Kb konsentrasi I. Kemudian untuk mencari laju pembentukan produk P yaitu D konsentrasi P per dt sama dengan Kb konsentrasi I. Kemudian untuk penyelesaian persamaan 1 yaitu konsentrasi A sama dengan konsentrasi 0 E pangkat min KAT. Kemudian disubstitusikan ke persamaan 2 sehingga menghasilkan D konsentrasi I per dt plus Kb konsentrasi I sama dengan Ka konsentrasi A 0 E pangkat min KAT. Kemudian jika diatur konsentrasi 0 sama dengan 0 maka penyelesaiannya adalah konsentrasi I sama dengan Ka per Kb min Ka E pangkat min KAT dikurangi E pangkat min KBT dan dikali konsentrasi A0. Pada setiap saat konsentrasi A plus konsentrasi I plus konsentrasi P sama dengan konsentrasi A0. Maka konsentrasi P 1 plus Ka E pangkat KAT dikurangi Kb E pangkat KBT per Kb dikurangi Ka dikali konsentrasi A0. Selanjutnya yaitu analisis reaksi berturutan. Andaikan dalam suatu proses industri dengan sistem batch, zat A menghasilkan produk intermediate I yang diinginkan, kemudian meluruh menjadi produk C yang merupakan bahan tidak berguna. Setiap tahapnya merupakan reaksi orde pertama. Kapankah produk I terdapat dalam konsentrasi maksimum? Maka jawabannya adalah ketergantungan produk I pada waktu dinyatakan dengan kurung siku I sama dengan Ka per Kb min Ka dikali E pangkat min KAT dikurangi E pangkat min KBT dan dikali kurung siku A0 menghasilkan D kurung siku I per dt plus Kb kurung siku I min Ka kurung siku A0 E pangkat min KAT. Nilai I maksimum jika diturunannya adalah sama dengan 0 maka KAC min E pangkat min K kemudian sama dengan KBC pangkat min KBC. Dengan demikian waktu saat I maksimum adalah T maksimum sama dengan 1 per Ka min Kb ln Ka per Kb. Selanjutnya tahap penentu reaksi. Contohnya pada kasus andaikan Kb kurang dari Ka, maka setiap molekul I yang terbentuk molekul itu akan segera meluruh menjadi P karena E min Kb dikali T kurang dari
E min Ka kali T dan Kb dikurangi Ka menghasilkan Kb, maka persamaan ini disederhanakan menjadi kurung sikup P sama dengan 1 min E min Ka dikali T konsentrasi A0. Hal ini berarti bahwa pembentukan P hanya bergantung pada konstanta laju yang lebih kecil. Jadi laju pembentukan P hanya bergantung pada laju pembentukan I, tidak pada laju perubahan I menjadi P. Dengan demikian, tahap A menghasilkan I ini disebut tahap penentu dari laju reaksi tersebut. Secara umum, tahap penentu laju adalah tahap dengan konstanta laju yang terkecil, seperti digambarkan pada gambar berikut ini. Tahapan pertama merupakan langkah penentu reaksi, kemudian tahapan yang kedua merupakan langkah penentu reaksi juga, dan yang terakhir yaitu mengingat reaksi relatif sudah berlangsung cukup berat, sehingga tahapan reaksi yang kedua meskipun lebih lambat dikatakan bukan sebagai langkah penentu reaksi. Selanjutnya yaitu pendekatan steady state. Untuk kinetika reaksi yang terkait dengan suatu mekanisme yang terdiri dari beberapa tahapan, maka penyelesaian analisisnya semakin rumit. Untuk membantu penyelesaian, maka diperlukan pendekatan yang disebut dengan keadaan steady state atau keadaan tunak. Kondisi suatu sifat-sifat suatu sistem tak berubah dengan berjalannya waktu atau dengan kata lain konstan. Secara kinetik, hal ini diasumsikan bahwa selama bagian terbesar reaksi, konsentrasi dan laju perubahan semua zat antara atau intermediate adalah konstan dan bernilai kecil. Seperti pada gambar di slide ini. Untuk materi selanjutnya yaitu penggolongan reaksi kompleks. Pada penggolongan reaksi kompleks ini terdapat beberapa reaksi yang terkait di dalamnya, yaitu yang pertama reaksi bolak-balik. Jika produk suatu reaksi dapat saling berkombinasi satu sama menghasilkan reaktan seperti semula, maka laju yang berlawanan dari reaksi akan menurun sebagai produk reaksi yang terakumulasi. Terkadang tercapai keadaan keseimbangan dinamik pada kedua arah laju ke kanan dan ke kiri dengan kecepatan yang sama. Kemudian untuk reaksi yang kedua yaitu reaksi konkuren. Jika produk suatu reaksi dapat saling berkombinasi satu sama lain dengan dua jalan yang berbeda atau lebih menghasilkan produk yang sama atau berbeda, maka laju keseluruhan yang ditunjukkan dengan reaktan akan dijumpai tersusun atas langkah reaksi individual yang dimungkinkan. Untuk selanjutnya itu reaksi konsekutif. Seringkali dijumpai reaktan dalam sistem tidak berkombinasi secara langsung sehingga menghasilkan produk akhir tetapi lebih dahulu membentuk senyawa intermediate dan kemudian baru bereaksi lebih lanjut dengan reaktan atau bereaksi dengan sesama intermediate menghasilkan produk. Lalu pembahasan yang selanjutnya ialah yang C, reaksi bolak-balik. Reaksi bolak-balik yaitu jika produk suatu reaksi dapat saling berkombinasi satu sama menghasilkan reaktan seperti semula, maka laju yang berlawanan dari reaksi akan menurun sebagai produk reaksi yang terakumulasi. Terkadang tercapai keadaan keseimbangan dinamik pada kedua arah laju ke kanan dan ke kiri dengan kecepatan yang sama. Reaksi bolak-balik ini tergolong menjadi dua, yakni reaksi bolak-balik orde 1 dan reaksi bolak-balik orde tinggi. Pembahasan yang pertama ialah reaksi bolak-balik orde 1. Skema reaksi yang terjadi itu digambarkan sebagai dalam video. Yang pertama, A dengan K1 menjadi B, lalu B dengan K2 menjadi A, dengan harga K1 dan K2 adalah konstanta laju reaksi orde 1 secara berurutan. Laju reaksi terhadap A ialah dA per dt sama dengan min K1A ditambah K2B. Diasumsikan reaksi dalam keadaan keseimbangan dinamik A sama dengan B. Maka B0 min B sama dengan A0 min A atau B sama dengan B0 plus A0 min A. A dan B adalah konsentrasi senyawa A dan B setiap saat, dan A0 dan B0 adalah konsentrasi awal A dan B pada waktu di awal, yakni T sama dengan 0. Sehingga dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan 2 diperoleh dA per dt sama dengan K2 dan kurung A0 plus B0 ditambah dalam kurung K2 plus K1 dikali A. Selanjutnya diakumulasikan secara matematik dan diperoleh dari hubungan konstanta keseimbangan pada persamaan tersebut. K sama dengan K1 per K2 sama dengan konsentrasi B pada saat kesetimbang dibagi konsentrasi A pada saat setimbang.
Konstanta laju reaksi secara individual dari jumlahan K2 dan K1 dapat dihitung. K dapat ditentukan dari eksperimen. Untuk harga K yang besar atau kecil menunjukkan perbedaan cepat atau tidaknya laju reaksi ke arah produk ataupun sebaliknya. Pada beberapa kasus, reaksi yang lebih lambat dapat diabaikan secara relatif sehingga akan menjadi reaksi dengan orde 1. Contoh dari reaksi bolak-balik orde 1 ini antara lain ada interkonversi terkatalisis dari N-butana dan isobutana dalam larutan, ada resenisasi dari alfa dan beta glukosa dan gula sejenisnya, serta lainnya. Lalu pembahasan selanjutnya ialah reaksi bolak-balik orde tinggi. Dalam reaksi bolak-balik orde tinggi ini terdapat dua kasus yang mungkin terjadi. Yang pertama, kasus 1 reaksi bolak-balik itu berorde 2, atau dengan persamaan dituliskan A plus B sama dengan K1 per K2 dikali C plus D. Untuk penyederhanaan dianggap bahwa kasus tersebut adalah dalam keadaan stoikiometri. Selanjutnya kasus yang kedua, untuk kasus kedua ini kasus reaksi orde campuran dinyatakan untuk hubungan reaksi dinyatakan dalam persamaan berikut. A sama dengan K1 per K2 kali B plus C. Laju reaksi dalam keadaan stoikiometri adalah dx per dt sama dengan K1 A0 dikurang K2 B0 C0. Lalu pembahasan yang selanjutnya yang D ialah reaksi konkuren. Jika produk suatu reaksi dapat saling berkombinasi satu sama lain dengan dua jalan yang berbeda atau lebih, maka menghasilkan produk yang sama atau berbeda. Laju keseluruhan ditunjukkan dengan reaktan yang akan dijumpai tersusun langkah reaksi individual yang dimungkinkan. Kasus reaksi ini antara lain yang pertama ada A dengan K1 menjadi produk. Ini merupakan reaksi orde 1. Lalu yang kedua A plus B dengan K2 menjadi produk reaksi orde 2 campuran. Dan yang ketiga A plus B dengan K3 menjadi produk. Ini merupakan reaksi orde 2. Contoh reaksi yang mengikuti mekanisme ini adalah reaksi reduksi dari hidrogen peroksida dengan ion iodid. Reaksi ini dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut. D. Konsentrasi I3- dibagi dt sama dengan K1 kali konsentrasi H2O2 kali konsentrasi imin ditambah K2 kali konsentrasi H2O2 dikali konsentrasi imin dan dikali konsentrasi H+. Lalu persamaan ini diakumulasikan secara matematik dan diperoleh penyelesaiannya ialah ln A0 per A dikali K1 plus K2 B0 plus 2K3A per K1 plus K2 B0 plus 2K3 A0 sama dengan K1 plus K2 dikali B0 min A0 dikali dengan T. Untuk kasus reaksi yang lain adalah dengan reaksi sebagai berikut. Yang pertama ada A dengan K1 menjadi produk, ini merupakan reaksi orde 1. Lalu yang kedua A plus A dengan K3 menjadi produk, ini merupakan reaksi orde 2. Penyelesaiannya diperoleh ialah ln A0 per A dikali K1 plus 2K3A per K1 plus 2K3A0 sama dengan K1 dikali T. Lalu pembahasan yang selanjutnya ialah yang E, yakni reaksi konsekutif. Pada reaksi ini, produk dari sebuah reaksi menjadi reaktan dalam reaksi selanjutnya. Hal ini disebut juga mekanisme reaksi berkelanjutan. Persamanya ialah A K1 menjadi B, lalu B dengan K2 menjadi senyawa C. Laju A yang bereaksi ialah laju A sama dengan K1 kali Ca, lalu laju B sama dengan K1 kali Ca min K2 kali Cb, dan laju C yang terbentuk ialah K2 dikali Cb. Di mana untuk menyederhanakannya diasumsikan koefisien stoikiometri berkesatuan. Karena reaksi diasumsikan orde 1, maka laju reaksi pertama dan kedua ialah laju 1 sama dengan K1 dikali konsentrasi A dan K1 itu sama dengan K2 dikali konsentrasi A. Adapun contoh reaksi konsekutifnya ialah pada persamaan reaksi 2NaClO menjadi NaCl plus NaClO2. NaClO2 plus NaClO menjadi NaCl plus NaClO3. Lalu pembahasan yang selanjutnya yang F ialah penentuan laju reaksi. Untuk reaksi umum dengan persamaan reaksi A dengan koefisien A plus senyawa B dengan koefisien B menjadi E dengan koefisien E plus F dengan koefisien F. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berikut. Laju sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi A pangkat Y dan seterusnya. Dengan keterangan K sama dengan konstanta laju reaksi, XY sama dengan order reaksi untuk A dan B, X plus Y sama dengan order reaksi total, dan catatan order reaksi tidak sama dengan koefisien reaksi seimbang. Penentuan order reaksi secara praktis
dilakukan dengan metode pengukuran laju awal, pendekatan waktu paruh, metode Power plot, metode isolasi, penentuan laju reaksi dengan grafik. Penentuan ini dapat dilakukan dari hasil penjabaran laju reaksi berdasarkan penyelesaian integral matematik. Persamaan integral matematiknya ialah laju sama dengan min 1 per A dikali D konsentrasi A per dt sama dengan min 1 per B dikali D konsentrasi B per dt sama dengan dan seterusnya sebagai seperti itu. Persamaan diintegrasikan untuk mencari nilai konsentrasi A sebagai fungsi waktu atau konsentrasi A sama dengan GT. Asumsinya, reaksi selalu berlangsung pada temperatur konstan atau waktu konstan, maka konstanta juga konstan, lalu volume konstan, dan reaksi berlangsung secara inversible atau K0 relatif sangat besar. Reaksi berantai yang melibatkan reaksi radikal. Jadi reaksi berantai itu sering menghasilkan hukum laju rumit tetapi tidak selalu. Sebagai contoh, reaksi termal antara H2 dan Br2. Jadi reaksi termal antara H2 dan Br2 itu terjadi melalui 4 tahapan, yaitu tahapan inisiasi, tahapan perlambatan, tahapan perlambatan, dan tahapan terminasi. Jadi apa itu tahapan inisiasi? Tahapan inisiasi yaitu terbentuknya pembawa rantai pertama. Contohnya atom Br terbentuk dari disosiasi molekul Br2 sebagai akibat tumbukan antar molekul yang kuat dalam reaksi termolisis atau sebagai akibat absorpsi foton dalam reaksi fotolisis. Selanjutnya tahap perlambatan yaitu terjadi ketika pembawa rantai yang dihasilkan dalam tahap inisiasi menyerang molekul reaktan lain. Selanjutnya ketiga, tahap perlambatan yaitu terjadi ketika pembawa rantai dapat menyerang molekul produk yang terbentuk dalam reaksi sebelumnya. Karena penyerangan ini mengurangi laju neto pembentukan produk, sehingga tahapan ini disebut dengan tahapan perlambatan. Yang terakhir yaitu tahapan terminasi. Tahapan terminasi yaitu reaksi dasar tempat radikal bergabung dan mengakhiri rantai, yaitu ketika perlambatan tidak mengakhiri rantai karena satu radikal, tetapi menghasilkan radikal lain sehingga mengurangi konsentrasi produk. Reaksi keseluruhan dan hukum laju yang diamati pada reaksi termal antara H2 dan Br2 yaitu H2 gas plus Br2 gas menghasilkan 2 HBr. Jadi pada tahapan pembentukan HBr ini terjadi melalui 4 tahapan. Yang pertama inisiasi, yaitu terjadi pemaksa pisahan homolitik Br2. Jadi terjadi pembelahan secara homolitik pada Br2 menghasilkan Br radikal. Br radikal yang terbentuk pada tahapan inisiasinya ada 2, jadi ada 2 Br radikal. Kemudian untuk laju reaksinya sama dengan Ka dikali konsentrasi Br2. Selanjutnya untuk tahap perlambatan, Br radikal bereaksi dengan H2 menghasilkan HBr plus H radikal dengan laju reaksi Kb dikali konsentrasi Br dikali konsentrasi H2. Selanjutnya H radikal bereaksi dengan Br2 menghasilkan HBr plus Br radikal dengan laju reaksi sama dengan Kc dikali konsentrasi H dikali konsentrasi Br2. Selanjutnya tahap perlambatan yaitu H radikal bereaksi dengan HBr menghasilkan H2 plus Br radikal dengan laju reaksi sama dengan Kd dikali konsentrasi H dikali konsentrasi HBr. Dan yang terakhir yaitu tahapan terminasi, Br radikal bereaksi dengan Br radikal menghasilkan Br2 radikal dengan laju reaksi sama dengan Ke dikali Br kuadrat. Jadi berdasarkan reaksi keseluruhan pada HBr diperoleh laju reaksinya yaitu konsentrasi HBr dibagi perubahan waktu sama dengan Kb dikali konsentrasi Br radikal dikali konsentrasi H2 ditambah Kc dikali konsentrasi radikal H dikali konsentrasi Br dikurangi Kd dikali konsentrasi radikal H dikali konsentrasi HBr. Itu untuk persamaan 1. Kemudian untuk persamaan 2-nya, perubahan konsentrasi pada H radikal per perubahan waktu sama dengan Kb dikali konsentrasi Br radikal dikali konsentrasi H2 dikurangi Kc dikali konsentrasi H radikal dikali konsentrasi Br2 dikurangi Kd dikali konsentrasi H radikal dikali konsentrasi HBr. Selanjutnya, perubahan konsentrasi Br radikal per perubahan waktu sama dengan 2 kali Ka dikali Br2 dikurangi Kb dikali konsentrasi Br radikal dikali H2 ditambah Kc dikali konsentrasi H radikal dikali Br2 ditambah Kd dikali konsentrasi H radikal dikali konsentrasi HBr dikurangi 2Ke dikali konsentrasi Br kuadrat. Selanjutnya sehingga diperoleh persamaan 4 yaitu perubahan
perubahan konsentrasi HBr per perubahan waktu sama dengan 2Kb dikali Ka per Kc pangkat 1/2 dikali konsentrasi H2 dikali konsentrasi Br radikal per 1 plus Kd dikali konsentrasi HBr per Kc konsentrasi Br2, sehingga tetapan laju reaksinya diperoleh K aksen sama dengan 2Kb dikali Ka per Kc pangkat 1/2, Kd aksen sama dengan Kd per Kc, sehingga dengan memasukkannya kepada persamaan 4 menjadi perubahan konsentrasi pada HBr per perubahan waktu sama dengan K aksen dikali konsentrasi HBr dikali konsentrasi Br radikal per 1 ditambah Kd aksen dikali konsentrasi HBr per konsentrasi Br2. Selanjutnya yaitu reaksi peledak. Jadi ledakan termal terjadi karena pertambahan laju reaksi dengan cepat dengan bertambahnya temperatur. Jika energi eksoterm tidak dapat keluar, maka temperatur reaksi sistem akan naik sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Ledakan percabangan rantai terjadi jika dalam reaksi terdapat percabangan rantai. Jadi contohnya yaitu reaksi oleh hidrogen dan oksigen. Jadi 2H2 gas plus O2 gas menghasilkan 2H2O gas. Jadi reaksi antara hidrogen dan oksigen itu mekanismenya meliputi reaksi berantai dan pembawa rantainya yaitu H, O, dan OH. Beberapa tahapannya, yang pertama inisiasi yaitu H2 plus O2 menghasilkan OH plus H radikal. Selanjutnya perambatan, H2 plus O2H menghasilkan OH plus H2O. Selanjutnya H2 bereaksi dengan OH menghasilkan H plus H2O. Selanjutnya O2 plus H menghasilkan O plus OH, yaitu terjadi percabangan. Selanjutnya O plus H2 menghasilkan OH plus H. Jadi kedua tahap percabangan terakhir dapat menghasilkan ledakan percabangan pada rantai. Terjadinya ledakan bergantung pada temperatur dan tekanan sistem. Nah, untuk daerah ledakan, untuk terjadinya reaksi ledakan itu kita dapat melihatnya pada gambar titik 2. Jadi pada tekanan yang sangat rendah, sistem itu berada di luar daerah ledakan dan campuran itu bereaksi dengan lancar. Pada tekanan ini, pembawa rantai yang dihasilkan dalam tahap percabangan dapat mencapai dinding wadah. Di tempat itu, pembawa rantai ini bergabung dengan efisien yang bergantung pada komposisi wadah. Penambahan tekanan sepanjang garis putus-putus dalam gambar itu terlihat bahwa penambahan tekanan membawa sistem melalui limit ledakan pertama ke temperatur lebih besar dari 730 Kelvin. Campuran ini akan meledak karena pembawa rantai bereaksi sebelum mencapai dinding, sehingga reaksi percabangan sangat efisien. Jika tekanan berada di atas limit ledakan kedua, maka reaksi akan berlangsung lancar. Konsentrasi molekul dalam gas akan sangat besar sehingga radikal yang dihasilkan dalam reaksi seperti O2 plus H menghasilkan O2H. Reaksi penggabungan ulang seperti O2H tersebut merupakan tumbukan 3 partikel karena partikel ketiga dapat menghilangkan kelebihan energinya. Pada tekanan yang rendah, tumbukan 3 partikel tidak berperan sehingga penggabungan ulang jauh lebih lambat. Pada tekanan lebih tinggi, ketika tumbukan 3 badan berperan, perambatan sangat cepat dari rantai yang disebabkan oleh radikal yang dihasilkan dalam tahap percabangan. Hal ini disebabkan karena O2H, sehingga reaksinya merupakan kebalikan dari tahap percabangan. Jika tekanan dinaikkan sampai di atas limit ledakan ketiga, maka laju reaksi bertambah sehingga terjadinya ledakan termal. Selanjutnya yaitu reaksi polimerisasi. Dalam polimerisasi berantai monomer M menyerang monomer lainnya, berikatan dengannya, kemudian unit itu menyerang monomer lainnya dan seterusnya. Monomer akan dihabiskan perlahan-lahan melalui reaksi pengikatan dengan rantai yang tumbuh. Nah, dalam reaksi polimerisasi ini terjadi 2 tahap. Yang pertama, dalam polimerisasi berantai dan dalam polimerisasi bertahap. Untuk dalam polimerisasi berantai, polimer tinggi terbentuk dengan cepat dan seperti yang akan kita lihat secara rinci kemudian dengan waktu reaksi yang panjang. Hanya medan polimer yang bertambah sedangkan massa molarnya tidak. Sedangkan dalam polimerisasi bertahap, setiap 2 monomer yang
terdapat dalam campuran reaksi dapat berikatan pada setiap waktu. Dan pertumbuhan polimer tidak terbatas pada rantai yang sudah terbentuk. Konsekuensi dari proses ini adalah monomernya cepat habis dan massa molar rata-rata dari produk semakin besar dengan makin lamanya waktu reaksi. Yang pertama ada polimerisasi berantai. Polimerisasi berantai menghasilkan pertumbuhan cepat rantai polimer individual untuk setiap monomer teraktifkan. Umumnya hal ini terjadi dengan adisi. Seringkali dengan proses berantai radikal. Contohnya meliputi polimerisasi adisi dari etana, metil metakrilat, dan stiren. Selanjutnya yaitu hukum laju untuk polimerisasi berantai. Dalam proses polimerisasi berantai, terdapat 3 tahap reaksi dasar. Yang pertama ada inisiasi, yaitu I menjadi 2R dengan laju V sama dengan K dikali konsentrasi I, dan M ditambah R menjadi M1 dengan laju yang cepat. Dengan I merupakan inisiator dan M adalah radikal monometer. Kita sudah memperlihatkan reaksi terbentuknya radikal, tetapi dalam beberapa polimerisasi, tahap inisiasi menghasilkan pembentukan pembawa rantai kation atau anion. Tahap penentu laju adalah pembentukan radikal R dengan homolisis inisiator. Dengan demikian, laju inisiasi sama dengan V di atas. Kemudian untuk yang B yaitu perambatan. M ditambah M1 menjadi M2, kemudian M ditambah M2 menjadi M3, dan M ditambah Mn-1 menjadi Mn dengan laju V sama dengan Kp dikali konsentrasi M dikali konsentrasi M. Karena rangkaian reaksi ini merambat dengan cepat, maka laju pertumbuhan konsentrasi total radikal sama dengan laju tahap inisiasi penentu laju. Dan kita dapat menuliskan D dikali konsentrasi M per dt sama dengan 2CK dikali konsentrasi I, merupakan medan tahap inisiasi, yaitu fraksi radikal R yang berhasil menginisiasi rantai. Selanjutnya yang C yaitu terminasi. Mn ditambah mm menjadi Mn plus M. Andaikan laju terminasi tidak bergantung pada panjang rantai, maka hukum lajunya adalah V sama dengan K1 dikali konsentrasi M kuadrat. Dan laju perubahan konsentrasi radikal dengan proses ini yaitu D dikali konsentrasi M per dt sama dengan min 2K dikali konsentrasi M kuadrat. Reaksi di samping juga mungkin terjadi seperti transfer rantai dengan reaksi M ditambah R menjadi M ditambah R. Selanjutnya yaitu menginisiasikan rantai baru dengan mengorbankan rantai yang sedang tumbuh. Konsentrasi total radikal kurang lebih konstan selama bagian terbesar polimerisasi, karena laju pembuatan radikal dengan instansi kurang lebih sama dengan laju penghilang radikal dengan terminasi. Jadi, dapat digunakan asumsi keadaan tunang untuk menuliskan yaitu D dikali konsentrasi M per dt sama dengan 2 dikali Pi kali K1 dikali konsentrasi I dikurang 2 kali K1 dikali konsentrasi M kuadrat sama dengan 0. Jadi, untuk konsentrasi keadaan tunang rantai radikal yaitu konsentrasi M sama dengan kurung kurawal Pi dikali K1 dikali konsentrasi I per K1 tutup kurung kurawal pangkat 1/2. Dan laju perambatan rantai atau laju konsumsi monomer yaitu D dikali konsentrasi M per dt sama dengan min Kp dikali konsentrasi M dikali dengan konsentrasi M. Dan D dikali konsentrasi M per dt sama dengan min Kp dikali buka kurung Pi dikali K1 per K1 tutup kurung pangkat 1/2 dikali konsentrasi I pangkat 1/2 dikali konsentrasi M. Maka keseluruhan polimerisasi akan sebanding dengan akar konsentrasi inisiator. Selanjutnya adalah panjang rantai kinetik. Panjang rantai kinetik atau V merupakan ukuran efisiensi mekanisme perambatan rantai. V didefinisikan sebagai perbandingan jumlah unit monomer yang dikonsumsi per pusat aktif yang dihasilkan dalam tahap inisiasi, yaitu V sama dengan jumlah inti monomer yang dikonsumsi dibagi
jumlah pusat aktif yang dihasilkan. Oleh karena itu, panjang rantai kinetik sama dengan perbandingan laju perambatan dan inisiasi, yaitu V sama dengan laju perambatan dibagi dengan laju inisiasi. Karena laju inisiasi sama dengan laju terminasi, maka ungkapan itu dapat dituliskan sebagai berikut, di mana V sama dengan Kp dikali konsentrasi M dikali dengan konsentrasi M dibagi 2 dikali K1 dikali konsentrasi M kuadrat, sama dengan Kp dikali konsentrasi M per 2 dikali K1 dikali konsentrasi M. Jadi, jika diganti dengan ungkapan keadaan tunak untuk konsentrasi radikal, maka akan diperoleh V sama dengan K dikali konsentrasi I pangkat min 1/2 dikali konsentrasi M, maka K sama dengan Kp dibagi dengan 2 dikali buka kurung himpunan kosong K1 dikali K1 tutup kurung pangkat 1/2. Maka makin lambat inisiasi rantai atau konsentrasi inisiator makin kecil dari konstanta laju inisiasi kecil, sehingga semakin besar panjang rantai kinetiknya. Materi selanjutnya yaitu polimerisasi bertahap. Polimerisasi bertahap umumnya berlangsung dengan reaksi kondensasi dengan molekul kecil yang biasanya H2O dihilangkan dalam setiap tahap. Polimerisasi bertahap merupakan mekanisme produksi poliamida atau nilon, yaitu reaksinya H2N CH2 3 kali NH2 plus HOOCH CH2 4 kali COOH menjadi H2N CH2 6 kali NHCO CH2 4 kali COOH plus H2O menjadi H dikurang NH CH2 6 kali NHCO CH2 4 kali CO 2 kali dikurang OH. Selanjutnya yaitu hukum laju polimerisasi bertahap. Kondensasi dapat diharapkan berorde kedua secara keseluruhan terhadap konsentrasi gugus OH- dan COOH- atau A. D. Konsentrasi A per dt sama dengan min K konsentrasi OH- konsentrasi A. Akan tetapi, karena terdapat satu gugus CH- untuk setiap gugus COOH-, maka persamaan ini sama dengan D konsentrasi A per dt sama dengan min K konsentrasi A pangkat 2. Diasumsikan bahwa konstanta laju kondensasi tidak bergantung pada panjang rantai, sehingga K tetap konstanta selama reaksi. Penyelesaian hukum laju ini dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Konsentrasi A sama dengan A0 per 1 plus KR konsentrasi A0. Fraksi P dari gugus COOH- yang sudah berkondensasi pada waktu T adalah P sama dengan A0 dikurang A per A0, sehingga P sama dengan KR A0 per 1 plus KR A0. Selanjutnya yaitu polimerisasi statistik. Dapat diambil kesimpulan yang sama tentang derajat polimerisasi seperti dalam contoh 27.4 dengan membahas peluang P terbentuknya ikatan antara satu gugus, misalnya COOH- dengan molekul lain. Pada awal reaksi P sama dengan 0 dan pada akhir reaksi P sama dengan 1. Peluang P bahwa polimer terdiri dari N monomer sehingga merupakan N-mer, sama dengan peluang bahwa polimer itu memiliki N satu gugus COOH- yang bereaksi dan satu gugus COOH- yang tak bereaksi. Peluang yang pertama adalah sobat dan peluang yang kedua 1 dikurang P. Oleh karena itu, peluang total menemukan N MCR adalah PN sama dengan P pangkat N min 1 dalam kurung 1 dikurang P. Persamaan di atas merupakan persamaan kunci untuk meramalkan massa molar polimer dari kinetika pembentukannya. Contohnya ditunjukkan bahwa derajat polimerisasi atau jumlah monomer rata-rata dalam rantai adalah N sama dengan 1 per 1 dikurang P, yang merupakan ungkapan yang sama dengan yang diperoleh dari kinetika dalam gambar 1. Dalam gambar itu, jelas bahwa kita memerlukan P mendekati 1 agar memperoleh polimer dengan massa molar yang besar.
Menurut persamaan 10, P tumbuh terhadap waktu. Dengan demikian, derajat polimerisasi juga tumbuh terhadap waktu, yaitu persamaannya N sama dengan 1 plus KT konsentrasi A0. Jadi, massa molar rata-rata jumlah bertambah terhadap bertambahnya waktu dengan Mn sama dengan N M-on sama dengan 1 plus KT konsentrasi A0 M-on. Persamaan di atas merupakan asal-usul pernyataan sebelumnya, bahwa dalam polimerisasi bertahap atau berlawanan dengan polimerisasi berantai, massa molar produk bertambah jika reaksi berlangsung lebih lama. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika banyak kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.